Kecelakaan maut yang melibatkan putra musisi Ahmad Dhani ini kontan mengejutkan banyak orang. Bukan lantaran dampak yang ditimbulkan dari tabrakan itu sendiri, melainkan usia bocah yang duduk di balik kemudi mobil sedan tepat pada pukul 1 dini hari di saat anak seusianya tengah bermimpi di peraduannya. Sebuah hal yang tak lazim tapi nyata. Ironisnya, korban dari kecelakaan maut itu umumnya adalah para ayah yang masih menjadi tulang punggung keluarganya. Sebagai ayah, Ahmad Dhani tentu terpukul. Benarkah kesalahan Akij bisa dibebankan pada orang tuanya? Akankah Dhani kehilangan hak asuh atas 3 anak-anaknya? Lantas, jika nantinya Akij terbukti bersalah, benarkah terancam hukuman separuh dari masa hukuman? Kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas, maka si pengemudi itulah yang bertanggung jawab. Ya, walaupun dia di bawah umur, tapi dalam usia seperti itu ada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang yang bersangkutan. Intinya dia bisa dikenakan sanksi pidana. Namun kepada pihak lainnya, pihak orang tua dan sebagainya, kalau kita mengacu pada konstruksi hukum di Undang-Undang 22 2009, memang tidak dikenal adanya pengalihan tanggung jawab. Tetapi kalau kepada orang tua memang di undang tidak ada. Hanya saja memang disebutkan bahwa pemilik kendaraan atau pengemudi atau perusahaan angkutan misalnya wajib memberikan ganti rugi pengobatan, kerugian dan biaya pemakaman misalnya kepada korban, dan itu memang kewajiban orang yang terlibat kecelakaan, walaupun upaya-upaya itu disebutkan dalam pasal tersebut tidak menggugurkan tuntutan pidananya. Ya, saya melihat ada 2 ya. Pertama, indikasi pembiaran, dan yang kedua indikasi kesengajaan gitu ya. Jadi mengapa pembiaran? Karena sebetulnya dia tahu bahwa anak berusia 13 tahun itu tidak boleh membawa kendaraan, lalu dibiarkan kan gitu. Kesengajaan karena sebetulnya nampaknya mobil sengaja diberikan kepada si anak ini, sengaja dipergunakan, walaupun sekali lagi walaupun tidak memiliki surat izin mengemudi. Jadi seyogianya menurut saya yang bersangkutan juga turut bertanggung jawab terhadap perbuatan anaknya. Namun karena dia anak di bawah umur, ada perlakuan khusus seperti separuh dari hukuman, dan proses penyidikan maupun peradilannya nanti akan diatur tersendiri, tentunya melihat daripada mental si anak. Sejatinya, syarat mutlak mengemudikan kendaraan harus mengantongi surat izin mengemudi atau SIM yang hanya diberikan pada warga negara yang telah berusia 17 tahun. Jika akhirnya Akij nekat meluncur ke jalan bebas hambatan, siapa yang dipersalahkan? Dalam hal ini, Adrianus Meliala, pakar hukum dan kriminolog, menilai agar kejadian ini tak terulang lagi, harus ada efek jera sehingga ini menjadi sebuah peristiwa yang dapat diambil hikmahnya. Sekali lagi ini dalam satu konteks agar ada pembelajaran bagi orang tua yang lain dan mungkin juga bagi yang bersangkutan dalam rangka berhati-hati terhadap memberikan sesuatu bagi anak, khususnya berupa mobil gitu ya. Sebab kalau saya bayangkan ya, kalau kemudian kasus ini didamaikan, dimediasikan gitu, yang mana mungkin saja karena mungkin saja si keluarga korban itu semua sudah berhasil dilobi lah gitu oleh keluarga si pelaku, efek belajarnya bagi masyarakat luas itu kurang gitu ya. Orang bisa berpikir nanti didamain aja beres gitu ya. Nah, mungkin juga bagi yang bersangkutan, bagi keluarga Ahmad Dhani juga mungkin kalau dimediasikan itu lalu efek belajarnya juga kurang tuh. Ya, karena nampaknya keluarga ini kan percaya dirinya luar biasa nih ya. Nah, sehingga lalu kalau kemudian hanya mediasi ya, seakan-akan mengatakan bahwa dengan uang beres tuh gitu ya. Nah, saya berpendapat bahwa kalau yang bersangkutan itu masuk tahanan ya, apalagi kalau kemudian diteruskan ke pengadilan dan kemudian mendapatkan pidana, maka efek belajarnya, efek jerahnya pasti akan terasa. Benarkah pihak kepolisian terlalu dini menyandangkan status tersangka pada Akij? Apa kata pemerhati anak terhadap status yang ditetapkan pada Akij? KPI itu berharap ada tahapan. Ini anak dalam kondisi yang sangat kritis, tiba-tiba pengumuman tersangka. Kami menyayangkan, status tersangka pun itu label buat anak. Pertanyaannya apakah perlu dipaksakan tersangka?
Kalau ternyata di situ ada indikasi-indikasi lain yang ternyata temuan belakangan, kan tidak mungkin dicabut lagi gitu. Atau kalau kemudian statusnya dirubah, itu kan sudah ada tersangkanya. Tapi kami menghormati penyidik, ini hak mereka. Ini kewenangan mereka yang tidak boleh kita gugat. Pemirsa Was-Was, sejak memutuskan tali pertunangannya dengan Vicky, kini Saskia tak ingin lagi namanya disangkut pautkan dengan lelaki yang sempat membuat hatinya kasmaran itu. Seperti apa penuturan Saskia? Tetap saksikan Was-Was.